Kisah sengsara itu dibacakan dalam pekan suci itu 2 kali, pada waktu Minggu Palma serta dalam Jumat Agung. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dalam Minggu Palma kisah sengsara itu diambil dari Injil Matius, Markus, atau Lukas, tergantung tahunnya. Kalau sekarang tahun C ya diambil dari Lukas. Tetapi kalau kisah sengsara Jumat Agung selalu diambil dari Yohanes. Nanti cek saja. Bapak, seperti saya sampaikan tadi, ini Minggu Palma ini sesuatu kesempatan yang cukup langka karena ada 2 bacaan Injil. Kenapa demikian? Ibu bapak, Minggu Palma ini sebetulnya Anda mau memperhatikan apa dalam Minggu Palma ini? Anda mau memperhatikan apa dalam Minggu Palma ini? Apa yang mau Anda perhatikan? Apa yang Anda mau renungkan? Anda masuk ke dalam kisah Injil. Kita ini kan seperti pekan suci itu seperti nonton sinetron. Ada seri-serinya, seri 1, 2, 3, 4. Ini persis mengulangi Injil, persis. Pada Minggu Palma apa yang mau Anda ambil? Anda mau apa? Saya kasih tahu. Ibu bapak, yang bisa Anda renungkan adalah peristiwa ini, bahwa ketika Yesus masuk sebagai Raja, Anda perhatikan bagaimana orang-orang Yahudi itu menyambut dengan penuh sukacita, gila-gilaan kalau saya bilang. Anda kalau baca Injil, Anda akan mendapati begitu gila-gilaannya bangsa Yahudi menyambut Yesus sebagai Raja. Itu gila-gilaan sekali, itu pakaian itu kan seperti seolah-olah Yesus sampai tidak boleh menginjak tanah, penghormatan yang sangat luhur sekali. Yesus Yesus masuk ke Yerusalem dianggap sebagai raja. Kenapa demikian? Karena memang ada unsur harapan yang besar bagi bangsa Israel untuk memiliki pemimpin politik. Pertama-tama itu Anda harus pahami. Kenapa? Karena bangsa Israel, bangsa Yahudi pada saat itu ada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Mereka memimpikan kejayaan bangsa Israel seperti dulu. Raja Israel pada waktu itu, raja bangsa Yahudi pada saat itu ya mungkin tidak dianggap mewakili, karena ya bersahabat dengan bangsa Romawi yang menjajah mereka. Itulah kenapa harapannya besar sekali. Meskipun Yesus sudah menunjukkan identitasnya, sebetulnya iya aku memang raja, tetapi aku tidak datang sebagai raja. Itulah kenapa Yesus menunggang keledai muda. Itu sebenarnya gambaran, tapi bangsa Yahudi ini kan ya saking senangnya tuas, pokoknya ranting, cabuti semua dan lain sebagainya. Dan mereka mengeluh-elukan seperti tadi, itu persis seperti tadi, mengeluh-elukan. Kalau tadi ada kita mengeluh-elukan dari bangku masing-masing ya, tapi Anda bayangkan pada waktu itu orang wah pasti lari-larian mengeluh, wow, senang sekali, lebih heboh daripada ini tadi. Tetapi Anda ketika mendengar kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, Anda lihat sendiri bagaimana kemudian bangsa Yahudi itu yang kemudian berteriak-teriak, salibkan dia. Jadi Anda bayangkan tangan-tangan yang tadinya mengepal membawa daun palma itu, kemudian tidak lama kemudian berseru-seru, salibkan dia, salibkan dia. Dan itu orang yang sama, bayangkan, itu orang yang sama, bangsa Yahudi orang yang sama. Karena dalam Injil dikisahkan ketika Yesus memasuki masa sengsaranya, tidak ada yang membela dia, tidak ada. Yang cuma membela para murid saja pergi kok. Yang mau mengikuti hanya Maria ibunya, perempuan-perempuan yang lain, Yohanes, Petrus yang sembunyi-sembunyi, akhirnya ketahuan tapi mengelak. Tidak ada.
Jadi bayangkan seluruh bangsa Yahudi yang tadinya Yesus sebagai raja, hosana hosana, terpujilah Raja Daud. Lalu kemudian gantian tangannya begini, mengepal, salibkan dia, salibkan dia. Ditawari kan, mau Barabas apa Yesus? Kami mau Barabas. Gila. Kalau Anda baca Injil dan merenungkan, berusaha hadir dalam situasi itu, Ibu Bapak, Anda mungkin nonton sambil mengatakan, gila orang-orang Yahudi yang tadinya mengeluh-elukan, sekarang suruh menyalibkan Yesus loh. Ini gila ini. Anda membayangkan hadir di situ, komentarnya pasti sama. Tetapi Ibu Bapak, bangsa Yahudi sayangnya mewakili kita, manusia yang hatinya mudah sekali berbalik dari Tuhan. Kalau Anda jengkel lihat bangsa Yahudi yang tadi hosana hosana, kemudian salibkan dia, ya itulah kita. Kita ini kan sering mengatakan mencintai Tuhan, kita memuji Tuhan, kita pengikut Kristus, tapi pada saat yang sama karena dosa-dosa kita masih hidup dalam dosa. Karena pada akhirnya dosa-dosa itulah, dosa-dosa kitalah yang menyalibkan Kristus. Kalau Anda jengkel sama orang Yahudi, kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kepada Tuhan kita sering mengubah hati kita dengan sangat mudah. Bangsa Yahudi inilah cerminan kita, cerminan manusia dalam relasinya kepada Allah. Tidak setia, memalingkan hati, berkhianat. Kalau tadi saya bilang gila bangsa Yahudi, sekarang kitalah yang gila. Bu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, maka kalau hari Minggu Palma ini Anda lihat apa? Lihatlah bangsa Yahudi yang seperti itu. Dan itulah cerminan kita. Anda pasti mengamini kalau saya katakan kita manusia dengan sangat mudah berbalik hati dari Allah. Kita ngomong bagus-bagus, berbicara mengimani, menyebut nama Tuhan, mengaku pengikut Kristus, tidak lama melakukan dosa, berbuat kejahatan, melawan perintah Allah, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.